Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firnanda Zika Alfiani dengan NIM 221052410026 dan teman saya. Kenalin, nama aku Desinta Natasha dengan NIM akhir 032. Kami mahasiswi Teknologi Pendidikan kelas A, tepatnya kami adalah Tier 2 dalam kelompok strategi pembelajaran yang akan membahas pro kontra mengenai perlunya inovasi pendidikan religiusitas. Pendidikan religiusitas sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi iman baik antara peserta didik yang seagama dan sekepercayaan maupun peserta didik yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuan dari pendidikan religiusitas ini adalah membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama mereka, memperkuat ikatan spiritual dengan kepercayaan mereka, dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu peserta didik menjadi manusia yang religius, bermoral, terbuka, dan mampu menjadi pelaku perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Berdasarkan nilai-nilai universal seperti kasih, kerukunan, kedamaian, kejujuran, pengorbanan, kepedulian, dan persaudaraan. Manfaat pendidikan religiusitas yang pertama yaitu pemahaman agama yang lebih mendalam. Melalui pendidikan religiusitas, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama mereka. Mereka dapat mempelajari kitab suci, tradisi, doktrin, dan nilai-nilai agama secara sistematis. Yang kedua yaitu pembentukan nilai dan etika yang kuat. Pendidikan religiusitas membantu dalam pembentukan nilai-nilai dan etika yang kuat dalam kehidupan individu. Agama sering memberikan kerangka kerja moral yang jelas dan pedoman etika yang membantu individu dalam membuat keputusan dan berperilaku dengan baik dalam hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan spiritual. Pendidikan religiusitas mendorong pertumbuhan spiritual individu. Melalui pemahaman yang mendalam tentang agama dan praktik keagamaan, individu dapat mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang keempat adalah pengembangan moral dan sosial. Pendidikan religiusitas juga membantu dalam pengembangan moral dan sosial individu. Agama sering menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, keadilan, dan persaudaraan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, individu dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mempromosikan keadilan sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Yang kelima yaitu resiliensi dalam tantangan kehidupan. Pendidikan religiusitas dapat memberikan individu kerangka spiritual dan moral yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Keyakinan agama dan praktik keagamaan dapat memberikan dukungan, harapan, dan ketenangan batin saat menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kehilangan. Hal ini dapat membantu individu mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Yang keenam yaitu toleransi dan pengertian antar agama. Pendidikan religiusitas yang inklusif dan terbuka juga dapat membantu mempromosikan toleransi dan pengertian antar agama. Melalui pemahaman tentang agama-agama lain, individu dapat menghargai keberagaman, mengurangi prasangka, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota komunitas agama lainnya. Pentingnya inovasi pendidikan religiusitas ini dikarenakan inovasi pendidikan religiusitas dapat memberi pemahaman lebih mendalam tentang ajaran agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga diperlukan untuk membangun karakter siswa, karena dengan adanya inovasi pendidikan religiusitas ini, siswa dapat lebih memahami nilai-nilai etika dan moral, sehingga dapat membentuk kepribadian yang lebih baik. Apalagi di era perkembangan zaman seperti sekarang, maka inovasi pendidikan religiusitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan agama tetap relevan dan bermanfaat bagi individu dalam menghadapi perubahan dan tantangan kemajuan zaman. Inovasi membantu memperkaya pengalaman dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran agama. Senada dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib dan hak peserta didik, maka atas dasar undang-undang tersebut sudah jelas bahwa inovasi pendidikan religiusitas itu sangat diperlukan.
Inovasi pendidikan religiusitas bisa dilakukan dalam bentuk pemanfaatan media pembelajaran sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran di kelas yang lebih mengarah pada dimensi kognitif, yaitu penguasaan dan pemahaman mengenai materi agama, terlebih di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran agama di kelas karena pemanfaatan media dapat membantu dan memudahkan guru untuk mengemas materi menjadi lebih interaktif, menarik minat dan motivasi peserta didik, sehingga materi yang diajarkan mudah diserap dan dipahami. Dengan mempertimbangkan kondisi zaman dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka pemanfaatan media digital ataupun media-media lainnya dalam proses pembelajaran merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa diabaikan ataupun dihindari. Diharapkan dengan berbagai kondisi tersebut dan upaya untuk mewujudkan pembelajaran agama yang efektif, efisien, dan dapat mengatasi berbagai tantangan zaman, maka guru agama dituntut untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Tidak lagi menggunakan pembelajaran yang menjadikan guru aktif, sedangkan peserta didik pasif hanya duduk dan mendengarkan. Saat ini telah banyak model-model pembelajaran yang bisa dikembangkan dan diintegrasikan dengan berbagai media pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran agama lebih menarik untuk dipelajari. Namun perlu diingat bahwa integrasi media dalam proses pembelajaran juga tidak melulu digital, karena tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang lengkap. Sehingga pemanfaatan media apapun mesti mempertimbangkan kondisi fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia. Jadi, pada dasarnya pemanfaatan media apapun dalam proses pembelajaran kembali pada kemauan, kreativitas, dan keterampilan guru dalam mempertimbangkan, memilih, dan menggunakan media tersebut dalam proses pembelajaran agar komunikasi edukatif dapat berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya, inovasi pembelajaran agama yang lebih mengarah pada peningkatan aspek psikomotorik dan afektif, yaitu pengembangan budaya religius di sekolah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mempraktikkan pengetahuan dan pemahaman agama sekaligus mengarahkan sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran agama melalui pendekatan pembiasaan, keteladanan, maupun pendekatan persuasif yang didesain melalui program-program sekolah dan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh warga sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran agama karena senyatanya proses pembelajaran tidak hanya sebatas kegiatan tatap muka atau kegiatan formal pembelajaran di dalam kelas. Berbagai hal tersebut semakin menunjukkan bahwa pembelajaran agama tidak cukup hanya diajarkan di kelas karena pembelajaran di kelas lebih mengarah pada dimensi kognitif peserta didik. Sehingga dibutuhkan adanya budaya religius di sekolah sebagai media pembiasaan bagi peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama. Selain itu, sekolah juga memiliki kewenangan dalam mendesain program-program kegiatan keagamaan yang menopang pengembangan budaya religius di sekolah. Singkatnya, maksimalisasi proses pembelajaran di kelas melalui pemanfaatan media pembelajaran, baik teknologi maupun non-teknologi, dimaksudkan untuk memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai ilmu agama. Sedangkan suasana religius di sekolah dimaksudkan untuk membiasakan dan membina peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman agama mereka, terutama dalam beribadah, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama. Dengan demikian, proses pembelajaran agama di sekolah mampu menyentuh ketiga ranah tujuan pendidikan, baik dimensi kognitif, psikomotorik maupun afektif. Saya di sini akan membahas dari sisi kontra. Perlu digarisbawahi inovasi seperti apa yang akan dilakukan pada pendidikan religiusitas. Dalam pendidikan saat ini, di mana pendidikan berbasis student center, peserta didik diberi kebebasan untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Saya kurang setuju dengan hal ini dalam pendidikan agama, karena pada dasarnya agama mempunyai peraturan yang mutlak berlaku bagi semua umat manusia dalam semua tempat dan waktu, yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta, sehingga peraturan yang dibuatnya betul-betul adil. Ulama sendiri mendefinisikan Islam sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yang disebarkan oleh beliau kepada umatnya melalui dakwah yang identik dengan ceramah dan
perbuatan baik. Berdasarkan pada definisi Islam sebagaimana dikemukakan tadi, maka inti dari Islam adalah wahyu. Dalam agama Kristen, ada yang namanya katekisasi, yakni bentuk dasar pelajaran agama yang biasanya disampaikan secara lisan di bawah bimbingan orang tua, pendeta atau pastor, guru agama, atau orang-orang lain yang memegang jabatan tertentu di gereja dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dan memberikan petunjuk kepada para siswanya untuk memahami jawaban-jawaban yang diberikan yang tujuannya untuk menguatkan iman. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa agama adalah sebuah doktrin yang biasanya disampaikan secara lisan atau melalui ceramah dengan media tertentu sesuai karakteristik dari peserta belajarnya, dan dilakukan secara terus-menerus dengan kegiatan pembiasaan. Pendidik memegang peranan yang penting untuk mengontrol apakah yang dipelajari peserta didik itu benar atau tidak, karena inti pelajarannya yang mengenai wahyu yang berhubungan langsung dengan firman Tuhan, sehingga perlu pengawasan. Metode ceramah sendiri adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran secara lisan oleh guru di depan kelas atau kelompok. Ada unsur-unsur penting dalam ceramah yang menjadikannya metode ampuh untuk penyebaran doktrin keagamaan. Yang pertama adalah bahasa. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Pengertian ini apabila dikaitkan dengan pendidikan agama di sekolah, maka bahasa merupakan proses awal pemberian pendidikan kepada peserta didik. Peserta didik akan meniru bahasa yang didengar dari guru agama, orang tua, atau lingkungannya. Itu berarti kemampuan berbahasa memegang peranan penting dalam pendidikan komunikasi agama dan dapat mempengaruhi sikap peserta didik itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus rasul-rasulnya, terutama diperhatikan adalah dari sisi bahasa. Seperti firman Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Firman Allah di atas diinterpretasi bahwa bahasa merupakan unsur penting yang menjadi pertimbangan dalam menyebarkan pesan-pesan Tuhan kepada manusia, bukan sikap. Dikatakan demikian karena dengan mengetahui dan menyesuaikan bahasa, maka ajaran yang disampaikan mudah dipahami oleh manusia. Implikasinya, manusia yang memahami bahasa Rasulnya dapat mengaplikasikannya dengan sikap. Unsur kedua yang penting dari metode ceramah ini adalah metode ini dilakukan secara langsung kepada peserta didik. Penuturan lisan yang dipergunakan harus memperhatikan kondisi peserta didik karena dilakukan secara langsung. Bila komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung, maka menuntut para guru untuk mempersiapkan diri dengan memperhatikan kondisi peserta didik dan lingkungan belajarnya. Tidaklah mungkin metode ceramah yang dipergunakan oleh guru dalam ruang yang jauh di mana guru dan peserta didik memiliki jarak yang tidak dapat saling melihat dan berhadapan. Metode ceramah ini dilakukan secara langsung agar terjadi hubungan yang hangat antara guru dan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Guru dapat langsung memberikan koreksi, ujian, hukuman, dan lainnya pada peserta didik yang mengikuti kegiatan. Ketiga, metode ini dilakukan di depan kelas. Di depan kelas menggambarkan adanya tempat untuk belajar dan manajemennya secara inklusif. Penggunaan metode ceramah tidak berjalan di alam hampa yang tak jelas ruangannya, akan tetapi harus berada di ruang yang jelas yang dapat dinikmati oleh manusia. Kelas menunjukkan tempat yang harus diperhatikan dalam metode ceramah. Di sini diperlukan adanya manajemen pengelolaan kelas yang baik dari seorang guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang melibatkan interaksi. Dengan penjabaran di atas, metode ceramah yang sudah digunakan oleh generasi-generasi sebelumnya cukup untuk meningkatkan pendidikan religiusitas. Selain karena mengandung ketiga aspek tadi, yaitu bahasa, secara langsung, dan di depan kelas, metode ceramah ini apabila dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka pelajarannya akan melekat dalam ingatan peserta didik dan tentunya akan meningkatkan pemahamannya yang lebih dalam tentang agama. Sekian pembahasan pro kontra mengenai perlunya inovasi pendidikan religiusitas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.